Buah duren berlimpah ruah. Cakep. Bumi semakin panas, semakin menua. Perbesar kapasitas, berkat melimpah. Ya, amin. Menjadi pemimpin kelas dunia. Wah, luar biasa ini. Puji Tuhan. Terima kasih ya Pak. Kapasitas, saudara, berbicara mengenai daya tampung. Kapasitas itu daya serap. Kapasitas itu kemampuan. Hari ini saya ada alat peraga. Alat peraga saya berupa gelas air mineral, botol air mineral, dan ada sebuah galon. Gelas mineral ini volume, daya tampungnya atau kapasitas tampungnya adalah 220 mili. Ini juga sama, 220. Kalau yang ini berapa? 600 mililiter. Kalau yang ini 19 liter. Kebaktian 2 menerkanya lebih tepat. Kalau di kebaktian 1 agak perang. Yang 1 18, yang 1 19. Oke. Baik. Pertanyaan saya adalah mana dari kontainer-kontainer yang berisi air ini, botol-botol ini, galon ini, mana yang paling bermanfaat? Oh, pinter ya. Puji Tuhan. Sama ibadah 1 jawabnya juga seragam, semuanya. Oke. Jadi kalaupun saudara kita punya kapasitas kecil, kan ini kecil kan? Ini lebih besar, yang ini lebih besar lagi. Tetap kita bisa bermanfaat. Oke. Yang kedua, saudara, bahwa masing-masing ini didesain untuk keperluan yang juga cocok untuk konteks yang berbeda-beda. Kalau saya sambil jalan, cocoknya bawa air yang mana nih? Yang ini ya? Atau yang ini, betul? Bayangkan kalau saya sambil jalan saya bawa ini, saudara. Wow, berat sekali. Gak kuat, saudara-saudara ya. Kalau acara pesta di rumah, pesta di kebun, maka yang cocok ini ya. Oke, berarti saudaraku, berapapun ukuranmu tetap terpakai, tetap digunakan. Nah, saudara-saudara, kita memang sudah didesain Tuhan dengan ukuran masing-masing. Kapasitasnya masing-masing. Oh, itu berapa, Pak? 1.500. Nah, ada lagi di situ. Haleluya. 1,5 liter ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai persediaan ilahi, berkat ilahi, anugerah ilahi, sumber-sumber ilahi, maka saudaraku, kontainer ini daya tampungnya terlalu kecil untuk menampung yang banyak yang Tuhan mau ngasih. Saya ibaratkan kalau saudaraku, Tuhan punya segalon ini, saudaraku. Saudara punya kontainer sebesar ini, 220. Saudara pingin dapat banyak dari Tuhan. Tuhan, aku pingin lebih banyak, Tuhan. Aku pingin berkat lebih banyak. Tuhan bilang, no problem. Karena Efesus 1 ayat 3 berkata, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Jadi sudah punya semuanya, Tuhan gak keberatan. Karena memang semuanya sudah tersedia buat Anda dan saya, katakan amin. Itu ada di surga, ya kita gak perlu saudaraku nanti di surga. Kita perlu sekarang di sini. Bagaimana saudara kita punya akses
ke segala berkat melalui Yesus Kristus. Passwordnya apa? Kunci masuknya apa? Iman. Tetapi saudara-saudara, untuk itu diberikan kepada kita akan sangat ditentukan oleh apa? Daya tampung kita. Nah, Tuhan menyediakan segalon ini. Saudara bilang, Tuhan tuang dong Tuhan. Tuhan tuang gak keberatan. Tetapi Tuhan hanya cukupkan seukuran apa? Daya tampungnya. Loh, biarkan meluber. Enggak, itu sia-sia namanya saudaraku. Tuhan gak mau sia-siakan. Maka saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperbesar kapasitas tampungannya, betul? Daya tampungnya yang harus kita perbesar. Pak, Bu, kenapa ada orang dapat banyak, ada orang kok dari dulu sedikit sekali. Ada orang yang kayaknya bisa melakukan banyak hal, orang ini satu hal aja, gak selesai. Kenapa? Anda ngerti sekarang? Itu persoalan apa? Kapasitasnya. Ditentukan oleh kapasitas. Kalau kapasitasnya besar, dia siap menampung hal-hal besar. Dia menampung hal-hal yang banyak. Dia juga bisa melakukan hal-hal besar. Tapi kalau kapasitasnya kecil, maka yang dia terima sedikit. Dan dia juga hanya melakukan perkara-perkara kecil, hal-hal yang sedikit. Pak, Bu, ini bukan soal Tuhan pilih kasih, enggak. Di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Ayat 14 dan ayat 15, mari kita membaca bersama-sama. Perumpamaan tentang talenta. Hal kerajaan sorga seumpama seorang tuan yang mau pergi bepergian. Lalu saudara, dia ngasih talenta kepada hamba-hambanya. Ya, ayat yang ke-15, ada hamba yang dikasih 5 talenta, ada hamba yang dikasih 2 talenta, ada hamba yang dikasih 1 talenta. Kelihatannya sang tuan tidak adil ya. Tapi sebetulnya Tuhan itu adil. Kenapa? Karena dikatakan diberikan kepada masing-masing menurut kesanggupannya, kemampuannya, kapasitasnya. Jadi Tuhan itu adil. Sudah cukup lama hamba-hambanya ini bekerja bagi dia. Jadi dia tahu persis. Yang satu diberikan tanggung jawab sederhana pun tarsok, sebentar besok, enggak kelar-kelar. Kok enggak kelar? Aku sibuk, masih banyak yang aku kerjakan enggak. Yang ini aku enggak belum bisa kerjakan. Atau baru dikasih 1 tanggung jawab udah pusing gitu ya. Udah saudaraku kelimpungan saudaraku. Baru dikasih 1 tanggung jawab. Ngomel-ngomel, marah-marah, saudara, stres, ngos-ngosan, saudaraku. Yang satu lagi, saudaraku, dikasih 2-3 pekerjaan. Dia nggak tarsok. Hari ini juga beres. Wih, keren banget yang satu ini ya. Yang satu lagi, dikasih 5-6 tugas. Dia menyelesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkatnya. Wow. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Ya, kapasitasnya beda. Yang satu ya udah, puji Tuhan, alhamdulillah kalau bisa dia kerjain. Yang 2, ya dia pasti bisa lebih dari 2. Yang 5, nah udah si Tuhan ngerti kapasitas masing-masing. Pertanyaan saya, balik ke slide. Pertanyaan saya, apakah yang dapat 1 talenta
bisa juga mengerjakan, melakukan. Seperti yang dilakukan oleh 5 talenta. Bisa. Kembali kepada yang bersangkutan, mau enggak memperbesar kapasitas. Jadi kalau saudara lihat bahwa ada orang di planet ini yang hebat, yang lakukan hal-hal besar dan banyak, saudara lihat bingung, kok bisa ya? Kok bisa? Sebetulnya orang itu nganggap hal itu biasa karena kapasitasnya besar. Tapi kita yang kapasitasnya kecil, ayo. Tuhan mau memperbesar kapasitas kita. Tuhan mau kapasitas gereja ini juga diperbesar. Why? Karena Tuhan mau mempercayakan yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih hebat buat setiap kita.